Pemirsa, aksi keji Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan menjual videonya ke situs pornografi di Australia dikecam publik. Kejahatannya terkuak setelah pemerintah Australia menyelidiki video kekerasan seksual AKBP Fajar yang beredar di Australia pada pertengahan 2024. Aksi bejat Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak 6 tahun kian terbuka. Kejahatannya itu terkuak setelah pemerintah Australia menyelidiki video kekerasan seksual AKBP Fajar yang beredar di negara tersebut pertengahan 2024. Kendati sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, AKBP Fajar belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Polda Nusa Tenggara Timur berdalih masih akan melakukan pemeriksaan terhadap Fajar. 11 Juni 2024, aksi kekerasan seksual itu dilakukan Fajar di salah satu kamar hotel di Kupang. Korban dipesan Fajar melalui agen penyalur dengan dibayar 3 juta rupiah. Tak cukup melakukan kekerasan seksual, Fajar merekam dan mengunggah video perbuatannya itu ke salah satu situs porno di Australia. Karena masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat dan juga masih ditangani masalah kode etiknya. Oke. Nah, ya. Kalau korban yang itu katanya 6 tahun ya sudah. Kemarin satu hasil penyidikan khusus, satu inisial I, nanti masih diperdalam lagi nanti oleh para teman-teman penyidik. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo mendesak agar AKBP Fajar dihukum seberat-beratnya. Perbuatan Fajar tidak bisa dimaafkan. Kita prihatin dan kita minta supaya Mabes Polri segera memproses hukum yang baik di sidang kode etik untuk diberhentikan, lalu kemudian berikutnya diproses di hukum di peradilan biasa untuk dimintai pertanggungjawaban. Diberhentikan dulu, habis itu diproses hukum ya untuk diminta pertanggungjawaban. Kasus ini jelas telah mencoreng, mencederai institusi Polri sehingga tidak ada kata maaf. Sebagai polisi sudah sepatutnya Fajar melindungi dan mengayomi warga, bukan berbuat keji kepada warganya. Tidak cukup hanya diberi sanksi etik, Polri juga didesak untuk memecat dan memberikan hukuman pidana kepada lulusan Akpol 2004 ini. Tim Liputan Metro TV. Kejahatan Kapolres Ngada nonaktif yang mencabuli anak di bawah umur dan menjual videonya ke situs porno di Australia dikecam publik. Bagaimana bisa perilaku keji seperti ini dilakukan oleh seorang aparat dengan jabatan Kapolres? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita anggota Kompolnas Khoirul Anam. Mas Anam, selamat sore. Selamat sore Mas Leo, apa kabar? Baik-baik, tapi tidak baik begitu melihat ada kasus ini. Mas Anam, pertanyaannya adalah seorang Kapolres, jangankan seorang yang memiliki jabatan Kapolres, Mas Anam, kalau itu misalnya dilakukan oleh oknum polisi saja, itu sudah tidak kita rasakan sesuatu yang normal. Kalau pertanyaannya, ini adalah sesuatu yang merupakan terjadi agak lepas dari pengawasan, mungkin karena terjadi di daerah yang cukup jauh dari Jakarta. Pendapat Anda seperti apa, Mas Anam? Iya, pertama-tama memang ini kasus yang menyedihkan kita semua ya, memprihatinkan kita semua di tengah-tengah kepolisian berupaya dengan keras melakukan perbaikan terus-menerus. Ya, ini perilaku yang sangat-sangat menyentuh hati nurani kita dan sangat-sangat biadab gitu ya kalau boleh menggunakan kata itu. Kenapa kok ini bisa terjadi? Saya kira memang karakter dalam konteks kejahatan seksualitas itu memang kontrolnya memang harus berlapis-lapis. Ya, ini bisa terjadi memang karena ya sistem yang digunakan masih sistem biasa. Nah, oleh karenanya Kapolres bisa melakukan ini. Dan ini sebenarnya
karakter dasar kejahatan seksualitas itu ya bisa terjadi kepada siapapun pelakunya. Tapi lepas dari soal itulah, saya kira teman-teman Propam sekarang lagi kerja keras untuk mengurai semua konstruksi peristiwanya, dan saya yakin ujungnya akan pemecatan atau PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Yang kedua soal pidana ya. Soal pidana juga kalau kami monitoring konstruksi peristiwanya, tindak pidananya banyak gitu. Tidak hanya soal pencabulan, tapi juga masuk dalam konteks perdagangan orang, masuk dalam konteks pornografi dan lain sebagainya. Oleh karenanya ya hukumannya harus sangat-sangat berat. Jadi tidak cukup dengan tindak pidananya dihukum, tapi hukuman tindak pidananya harus kita pastikan sangat berat gitu. Ini menciderai rasa kemanusiaan kita, tidak hanya institusi kepolisian. Ya, Mas Anam, ini saya ingin mempercayai bahwa ini adalah oknum ya. Tapi pertanyaannya, logika kita jadi agak susah menerima bagaimana seorang oknum polisi yang sudah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi bisa menjadi Kapolres dengan perilaku seperti ini. Perilaku menyimpang, menodai anak di bawah umur, memvideokan, menjualnya, disebut-sebut juga terjerat juga narkoba. Pertanyaannya Mas Anam, sebetulnya seorang Kapolres secara umum itu diawasi oleh siapa kesehariannya? Ya kalau Kapolres diawasi langsung kesehariannya oleh Polda ya, oleh Irwasda, oleh Kabid Propam, atasannya ya langsung Pak Kapolda. Tapi kalau dalam konteks Kapolres secara umum ya dalam tahapan ini memang pertama soal pendidikan ya, jadi Sespimen nggak mungkin jadi Kapolres kalau nggak lulus Sespimen misalnya gitu. Seleksi itu macam-macam, ada psikologi dan sebagainya. Kasus ini mengingatkan kita memang untuk mempertebal bagaimana pengawasan psikologi. Psikologi ini punya dua dimensi. Dimensi memastikan bahwa kebutuhan psikologi di kepolisian terpenuhi, ya, tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya, termasuk psikologi kekuatan beban tekanan kerja dalam konteks ini kesehatan mental. Nah, oleh karena itu pengawasan berkala soal psikologi ini jadi penting. Waktu kasus penembakan penggunaan senjata api, kami juga mengusulkan penguatan biro atau unit psikologi untuk mempertebal proses ini. Dan saya kira secara sistematis ini harus dilakukan. Pemeriksaan kasus ini dilakukan secara transparan ya Mas Anam ya oleh kepolisian ya, dan pertanyaannya adalah sekarang sudah status tersangka atau belum ya yang bersangkutan ini? Yang bersangkutan belum jadi tersangka ya. Ada dua hal kenapa kok belum jadi tersangka. Yang pertama memang diurai sedemikian rupa kasus-kasusnya, tidak hanya soal pencabulannya tapi juga kecenderungan TPPU-nya dan siapa saja yang terlibat di sana, sehingga saya yakin ke depannya yang jadi tersangka tidak hanya satu orang atau tidak hanya Pak Kapolres tapi juga ada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ada kendala teknis. Ya walaupun ini bisa disikapi dengan cara teknologi. Apa kendala teknisnya? Pak Kapolresnya sekarang ini ya ditahan atau diamankan di Mabes Polri dalam konteks pemeriksaan Paminal yang kemungkinan besar nanti minggu depan ada sidang kode etik gitu. Jadi proses pemeriksaan di Propam sudah selesai. Sekarang tinggal persiapan untuk menuju sidang etik. Gitu. Kalau Anda tadi meyakini bahwa akan ada PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, pemecatan, tapi kan kasus pidananya harus jalan terus. Ada beberapa pihak yang mengusulkan hukuman maksimal kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, maksimalnya 15 tahun penjara, denda maksimal 5 miliar. Kalau dilakukan oleh orang yang punya kuasa atas anak, seperti misalnya aparat kepolisian, dapat diperberat sepertiga dari maksimal. Kalau 15 tahun sepertiganya 5 tahun, maka bisa diancam 20 tahun. Anda setuju dengan ini tidak, Mas Anam? Kalau lihat konteks konstruksi peristiwa yang sekarang diurai oleh teman-teman kepolisian, saya kira itu minimalis ya Mas Yan ya. 20 tahun ya, 15 tahun dengan tambahan sepertiga karena dia pejabat publik punya kewenangan, jadi 20 tahun. Saya kira dengan lihat korbannya itu bisa sampai seumur hidup. Ya. Hukuman mati bisa, Mas?
ya tanyanya ke saya yang aktivis HAM ya pasti kami menolak hukuman mati kalau saya ya. Tapi hukuman seumur hidup layak untuk dia. Kan ada juga soal undang-undang perlindungan anak, pornografi anak-anak dan sebagainya. Hukuman seumur hidup itu hukuman yang maksimal. Kalau 20 tahun saya kira maksimalnya ya hukuman seumur hidup lah. Bagaimana kita bisa membayangkan korbannya yang masih umur di bawah 10 tahun atau masih umur belasan misalnya begitu, di bawah umur. Ya membayangkan seumur hidupnya dia Masa akan terbayang-bayang itu. Wah itu Mas kan Anam, nggak cukup dengan orang di penjara 20 tahun. Untuk kepolisian sendiri Mas Anam, apa yang harus segera diperbaiki? Apakah memang misalnya seleksi terutama untuk pejabat-pejabat utama itu diperketat lagi, pengawasan harus ditingkatkan atau seperti apa Mas Anam? Iya, sebenarnya yang dua tadi yang disebutkan udah penting itu, seleksinya diperkuat, ya pengawasannya juga diperkuat. Tapi yang juga nggak kalah pentingnya adalah ya karena kalau seleksi dan sebagainya itu kan dalam konteks struktur, infrastruktur yang dibangun untuk pengawasan dan sebagainya. Yang nggak kalah penting adalah soal budaya. Ya, pengawasan kuat tapi kalau budayanya masih babak belur ya babak belur. Oleh karenanya obat paling mujarab untuk budaya adalah sanksi yang tegas, sanksi yang maksimal. Ya, kalau memang kejahatannya atau pelanggarannya atau perbuatan tercelanya memenuhi unsur dipecat ya dipecat saja, pecat dengan tidak hormat. Kalau memenuhi unsur pidana ya dipidana dengan semaksimal mungkin agar bisa meretas budaya yang tercela tersebut. Baik, kita tunggu tentunya langkah tegas dari kepolisian supaya kalau bisa ini peristiwa yang terakhir yang terjadi karena kita tidak mau lagi kepolisian semakin tercoreng dengan ini. Terima kasih Mas Khairul Anam sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.